Ya, baik. Legislasi Sudah, Mbak? semu. Ya. Nah, di sini akan saya bahas di antaranya pertama pendahuluan dulu, kemudian hierarki peraturan perundangan itu seperti apa, pengertiannya, dasar hukum, bentuk-bentuk, kemudian contohnya nanti akan dipaparkan juga. Nah, yang pertama sebenarnya pendahuluan kenapa sih ada legislasi semu atau bahasa kerennya sih pseudo word caving ya. Itu bahasa kerennya seperti itu. Pada dasarnya, kenapa legislasi semu ini muncul, karena di dalam suatu negara hukum itu ada trias politika ya. Trias politika itu pembagian kewenangan. Ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, kita bagian dari pemerintahan, dalam arti di sini eksekutif. Sebenarnya dalam teori trias politika ini kewenangan membentuk peraturan itu hanya ada pada DPR, alias kewenangan legislatif ya, itu. Jadi, DPR itu mendapatkan usulan dari masing-masing, cabang kewenangan yang lainnya, dapatkan usulan kemudian ditampung jadi prolegnas, kemudian nanti diusulkan, dirapatkan dirapatkan tahunan seperti itu biasanya, dan ada juga, rancangan untuk 5 tahunan seperti itu. Tapi prosesnya panjang, belum tentu gol, pembahasannya bisa melibatkan politis gitu ya, karena ada fraksi yang mendukung, ada fraksi yang menolak, ada naskah akade naskah akademik, juga harus ada, uji publik dan sebagainya. Pokoknya prosesnya panjang. Nah, di sisi lain pemerintah sebagai pelaksana, penyelenggara pemerintahan itu kan kadang-kadang membutuhkan suatu peraturan yang bisa langsung diterapkan, bisa cepat diterapkan. Nah, untuk dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan ini, mengatur, pelayanan umum, mengatur pelayanan publik dan sebagainya, pemerintah mendapatkan kewenangan untuk me membuat peraturan yang tidak diatur dalam undang-undang, tanpa dasar hukum, sebagai pelaksana dari, undang-undang yang sudah ada, atau misalnya mengisi kekosongan undang-undang yang sudah ada. Nah, itulah yang dinamakan dengan peraturan kebijakan, alias, biasanya bahasa bahasa kerennya lagi Beleidschregel. Ini sengaja tidak saya cantumkan biar tidak, terlalu serius gitu ya. Nah, peraturan kebijakan ini adalah peraturan yang dibuat oleh organ pemerintahan, tanpa adanya dasar atau perintah dari PUU. Biasanya undang-undang tuh memberikan perintah langsung tuh, misalnya ada undang-undang, cipta kerja, memberikan perintah untuk, "Oh, silakan pemerintah bikin PP tentang turunannya tentang ini." Nah, seperti itu. Tapi peraturan kebijakan ini tuh tidak ada perintahnya untuk membuat secara secara jelas dicantumkan dalam undang-undang itu tidak ada, gitu. Nah, tadi saya ngomongin peraturan perundang-undangan ini perlu dijelaskan juga awalnya, hierarkinya itu seperti apa sih peraturan perundangan yang jelas di diakui, diakui daya hukumnya, daya berlakunya, dan gimana hierarkinya. Ini ada di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, JO, sekarang sudah ada perubahannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Baru saja undangkan tahun lalu ya. Nah, yang pertama ada jelas UUD 1945, kemudian ada TAP MPR, kemudian ada UU atau Perpu, kemudian ada PP, Perpres, dan Perda provinsi atau Perda kabupaten kota. Selain itu di pasal selanjutnya, pasal 8 ayat 1 juga ditentukan di situ peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas, itu mencakup peraturan yang dibentuk oleh MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK, KY, Bank Indonesia, menteri, biasanya PMK dan KMK nih ya, badan lembaga atau komisi setingkat, DPRD, dan gubernur, bupati, wali kota, atau kepala desa. Nah, kembali ke peraturan kebijakan. Tadi kan tidak ada ya di hierarki peraturan perundang-undangan itu tidak ada, tidak dicantumkan. Jadi tidak termasuk dalam PUU. Kenapa tidak termasuk dalam PUU? Karena peraturan kebijakan ini memang adalah suatu produk tata usaha negara yang menjadi pengejawantahan dari kewenangan, organ pemerintahan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Ini ada bahasa kerennya lagi nih, ini saya lupa. Tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan. Jadi memang tidak ada kewenangannya. Kewenangannya aslinya kan ada di DPR. Kalau mau membahas apa-apa tuh ya sebenarnya harusnya dari DPR. Atau kalau misalnya PMK ya dari menteri, tapi itu prosesnya juga panjang. Nah, pemerintah dalam rangka menjalankan peraturan, dalam rangka menjalankan pemerintahan, dia boleh aja ngeluarin surat-surat atau, peraturan yang
tidak disertai dengan kewenangan pembuatan peraturan ini. Nah, ini bedanya antara peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Kalau yang pertama itu dibentuk oleh organ yang berwenang untuk membentuknya, jelas kan berarti organnya memang berwenang, dituliskan kalau dia berwenang membentuk itu. Kemudian yang kedua mengatur hal-hal umum. Yang ketiga dasar hukumnya jelas. Memang harus ada dasar hukum yang jelas ya, misalnya, ini diamanatkan dalam UUD, ini diamanatkan dalam UU, seperti itu. Tetapi kalau peraturan kebijakan dibentuk oleh organ yang tidak memiliki wewenang khusus untuk membentuk peraturan. Nah, ini biasanya organ pemerintahan nih, pejabat tata usaha negara gitulah. Nah, yang kedua mengatur hal-hal yang belum ada aturannya atau mengimplementasikan peraturan berdasarkan kenyataan. Kalau hal yang pertama ini ada asasnya namanya Freyes Hermessen, itu bahasa keren lagi. Nah, asas yang lainnya nih ada juga asas diskresi. Jadi asas diskresi itu munculnya dari sini. Yang ketiga cirinya adalah tidak didasari hukum yang jelas, tidak ada dasar hukum yang jelas. Nah, ini dasar hukumnya apa nih? Tadi kan saya nyebutin Freyes Hermessen itu, apa Freyes Hermessen? Freyes Hermessen itu sebenarnya intinya adalah kebebasan untuk bertindak, kebebasan untuk bertindak. Kenapa bebas untuk bertindak? Bahasa panjangnya sih, suatu organ pemerintahan itu bisa membuat suatu tata aturan tanpa adanya dasar atau perintah dari peraturan perundang-undangan. Tapi organ tersebut memang mempunyai kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Ini kalau di contoh-contoh kemarin yang disebutkan di PJJ itu misalnya bikin rumah sakit, bikin misalnya izin retribusi, terus misalnya oh ya, sekarang kan ada apa, ada penutupan jalan ya, di sana kontraflow. Kontraflow di Jalan Suryanata itu juga termasuk dalam, ini discretionary power. Discretionary power ini dasar hukumnya ada di pasal 7 ayat 1 UUD 1945 ini tentang Perpu ya, penerbitan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan sebagainya itu. Kemudian ada juga, dasar hukum di UU 30 2014 tentang administratif pemerintahan yang kemudian sudah ada perubahan di UU Cipta Kerja, di situ disebutkan bahwa diskresi itu, eee, dapat dikeluarkan oleh organ pemerintahan dalam rangka ya itu, melaksanakan, turut campur dalam kegiatan melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum dan pelayanan publik yang memang menjadi kewenangan dari pemerintahan tersebut. Ini bentuk-bentuknya apa aja sih? Bentuk-bentuknya ada surat edaran Dirjen misalnya, atau surat edaran PI dan sebagainya, surat edaran OJK juga bisa. Itu kan biasanya mengatur kalau kemarin surat edaran OJK itu contohnya ada di, eee, karena Covid kan ada surat edaran OJK untuk relaksasi dan restrukturisasi, kredit, pelaksanaan kredit, itu contohnya itu. Itu dalam hal kegentingan yang memaksa kan, karena tidak ada peraturan yang belum ada peraturan yang mendasari kebijakan terkait Covid, kredit terkait Covid itu kan. Nah, kemudian ada petunjuk pelaksanaan, ini sama petunjuk teknis, itu biasanya SOP-SOP gitu. Setiap kantor biasanya mengeluarkan SOP sih. Misalnya kita SOP aslinya kan ada SOP layanan unggulan, tapi di KPKN Samarinda diubah sedikit, diubah sedikit jangka waktunya, misalnya jadi same day. Nah, itu kan kita mengeluarkan SOP. Itu termasuk ke dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Kemudian ada juga instruksi. Instruksi ini biasanya untuk melaksanakan sesuatu yang sudah, dia biasanya langsung menunjuk instruksi kepada saudara siapa untuk melaksanakan suatu kebijakan. Nah, itu biasanya seperti itu. Pengumuman ini biasanya juga dilakukan untuk, eee, lebih tepatnya lebih untuk mempublikasi mempublikasi suatu peraturan, sebenarnya ada loh peraturan ini, atau misalnya pengumuman mau ada kontraflow, itu juga termasuk dalam bentuk pengumuman. Ada juga dalam bentuk keputusan. Keputusan ini biasanya masuk ke dalam, eee, KATUN ya, Keputusan Tata Usaha Negara. Nah, ini yang bisa menjadi subjek, gugatan biasanya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini contoh-contohnya, kita sudah masuk contoh-contoh, udah mau ke akhir. Udah masuk contoh-contoh, ini ada surat edaran nomor tahun tentang ini biasanya isinya umum, ini biasanya pendahuluan, kemudian ada maksud dan tujuan, ruang lingkupnya sejauh mana, dan ada dasarnya, dasar hukumnya apa aja. Melakukan hal-hal sebagai berikut. Kemudian ada
petunjuk pelaksanaan petunjuk pelaksanaan. Mirip juga ada maksud, tujuan, ruang lingkup, pengertian, pelaksanaannya seperti apa. Kemudian ada juga instruksi. Nah, kalau instruksi seperti tadi saya jelaskan, ada jelas menginstruksikannya itu kepada siapa. Kepada siapa untuk, diktumnya di bawahnya satu, kedua, ketiga, seterusnya. Kemudian ada juga ini, keputusan. Nah, ini kalau keputusan ini biasanya bisa untuk menetapkan pegawai, mengangkat pegawai, atau sebagainya. Menimbang bahwa ada konsiderasinya menimbang, mengingat, kemudian menetapkan, memutuskannya apa berikutnya. Di situ. Ada juga contoh pengumuman. Pengumuman ini, biasanya sih untuk mengumumkan aja, mempublikasi sesuatu kebijakan yang sebenarnya sudah ada, tapi dipublikasikan, seperti itu.